Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Amriani dari jurusan Akuntansi Intek D3 tahun 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Struktur Modal, Struktur Kepemilikan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rahmat Febrianto selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan arahan dan masukan serta membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji saya yang nantinya akan memberikan kritik dan saran terhadap hasil penelitian ini. Baiklah, saya akan membacakan topik pembahasan pada penelitian ini. Ada 5 topik pembahasan pada penelitian ini, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 penutup. Langsung saja masuk kepada bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini adalah kita tahu bahwa tujuan utama dari suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaannya. Pencapaian tujuan dari suatu perusahaan tersebut sangat dipengaruhi oleh keputusan keuangan yang diambil oleh manajer keuangan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Di kinerja perusahaan ini akan memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aset, ekuitas, maupun hutang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ada beberapa faktor yang dianggap dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang pertama yaitu struktur modal, kemudian kepemilikan manajerial, kemudian kepemilikan institusional, dan yang terakhir adalah ukuran perusahaan. Struktur modal merupakan salah satu keputusan penting yang berkaitan dengan memaksimalkan return dan mempunyai dampak terhadap kinerja perusahaan. Begitu pula dengan struktur kepemilikan dalam perusahaan juga menjadi bahan acuan investor dalam mengidentifikasi kinerja perusahaan dan tata kelola keuangan dalam perusahaan. Struktur kepemilikan yang optimal mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Struktur kepemilikan terdiri dari kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Kemudian ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan juga dianggap mampu untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Karena semakin besar ukuran atau skala suatu perusahaan, maka akan semakin mudah suatu perusahaan memperoleh sumber pendanaan. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi peneliti, bagi pembaca, maupun bagi akademisi. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta pembuktian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja perusahaan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemahaman tentang kinerja perusahaan yang dapat digunakan oleh pembaca sebagai bahan pertimbangan dan dalam pembuatan keputusan untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Dan bagi akademisi, penelitian tentang kinerja perusahaan ini diharapkan dapat menjadi referensi bacaan mahasiswa untuk melakukan penelitian kembali. Selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Ada 3 teori yang mendukung penelitian ini. Yang pertama yaitu teori struktur modal atau yang biasa disebut dengan teori MM. Didukung oleh Modigliani dan Miller pada tahun 1958, di mana teori struktur modal ini menyatakan bahwa dalam kondisi tidak ada pajak dan tidak ada biaya transaksi, struktur modal tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu teori trade-off. Teori trade-off didukung oleh Modigliani dan Miller pada tahun 1958. Teori trade-off menyatakan bahwa struktur modal yang optimal dapat ditentukan dengan menyeimbangkan keuntungan atas penggunaan hutang dengan cost of financial distress dan agency problem. Kemudian, teori trade-off struktur modal juga menyatakan bahwa hutang bermanfaat bagi perusahaan. Teori yang ketiga yaitu adalah teori agensi yang didukung oleh Jensen and McLean pada tahun 1976. Teori keagenan ini mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham atau shareholders sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Untuk itu, maka pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham.
Pada penelitian ini terdapat beberapa variabel yang akan diteliti. Yang pertama yaitu struktur modal. Menurut Ross, Westerfield, dan Jordan, tahun 2008, struktur modal adalah kombinasi yang spesifik antara hutang jangka panjang dan ekuitas yang digunakan perusahaan dalam membiayai perusahaannya. Baik buruknya struktur modal akan mempunyai efek langsung terhadap posisi keuangan perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah tingkat kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang secara aktif terlibat di dalam pengambilan keputusan. Kepemilikan manajerial dapat mensejajarkan antara kepentingan pemegang saham dengan manajer, karena manajer ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan manajer yang menanggung resiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Untuk itu, hal ini akan berpengaruh positif terhadap keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh investor institusi. Institusi di sini adalah perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun lembaga lain yang bentuknya seperti perusahaan. Kepemilikan institusional juga memiliki peranan yang penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi di antara pemegang saham dengan manajer. Yang keempat yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan cerminan total aset yang dimiliki suatu perusahaan. Perusahaan besar memiliki resiko yang lebih rendah daripada perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki kontrol yang lebih baik terhadap kondisi pasar, sehingga mereka mampu menghadapi persaingan ekonomi. Selain itu, perusahaan-perusahaan besar mempunyai lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan kinerja perusahaan karena memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber-sumber informasi dibandingkan dengan perusahaan kecil. Yang terakhir yaitu kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan merupakan sebuah tampilan keadaan dari kemampuan perusahaan menginvestasikan modal untuk menghasilkan keuntungan di sebuah tingkatan tertentu. Kinerja perusahaan memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk memberikan keuntungan dari aset, ekuitas, maupun hutang. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai pengaruh struktur modal, struktur kepemilikan, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Yang pertama yaitu Haryono, Fitriani, dan Fatima 2017 yang menemukan hasil bahwa struktur modal dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Kemudian yang kedua, Syahsanah tahun 2018 menemukan bahwa struktur modal dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya, Epi tahun 2017 menemukan hasil bahwa struktur modal dan struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dan yang keempat, Apriada Surdika tahun 2016 menemukan bahwa struktur modal dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan, sedangkan kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya, kerangka penelitian. Ada 4 variabel independen pada penelitian ini, yaitu struktur modal, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan, yang nantinya apakah mempengaruhi variabel dependen yaitu kinerja perusahaan. Selanjutnya, terdapat perumusan hipotesis dari kerangka penelitian tersebut yang dapat dilihat di slide. Selanjutnya, bab 3 yaitu metodologi penelitian. Desain penelitian pada penelitian ini adalah menggunakan data kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang termasuk dalam kriteria pengambilan sampel pada penelitian ini. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data dokumenter yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan adalah laporan tahunan atau annual report pada tahun 2016 sampai 2018 dan data ini diperoleh pada situs resmi Bursa Efek Indonesia. Kemudian, metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa dokumentasi. Penelitian ini mengambil data bersumber dari dokumen-dokumen seperti laporan tahunan, literatur, jurnal, dan lain-lainnya.
Selanjutnya, definisi pengukuran. Ada dua variabel yang digunakan pada penelitian ini, yaitu variabel dependen. Pada penelitian ini, variabel dependennya adalah kinerja perusahaan dengan rumus yang dapat dilihat di slide. Kemudian, variabel independen. Ada 4 variabel independen pada penelitian ini, yaitu struktur modal, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan dengan rumus yang dapat dilihat di slide. Selanjutnya, pada penelitian ini, metode analisis data menggunakan software SPSS versi 25. Dan pada penelitian ini dilakukan pengujian asumsi klasik yang terdapat 4 uji pada pengujian asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas, yang kedua yaitu uji multikolinearitas, yang ketiga yaitu uji heteroskedasitas, dan yang keempat yaitu uji autokorelasi. Kemudian, analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Suatu hipotesis dikatakan diterima jika nilai signifikansinya kecil dari 0,05 dan suatu hipotesis ditolak saat nilai signifikansinya besar dari 0,05. Kemudian pengujian hipotesis. Ada 2 uji yang dilakukan pada pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu uji T. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya uji F. Uji F pada dasarnya bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel independen. Selanjutnya, adjusted R-square bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Kemudian, bab 4, hasil dan pembahasan. Deskripsi objek penelitian pada penelitian ini setelah dikurangkan dengan beberapa kriteria sehingga mendapatkan total sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 381 sampel. Kemudian, hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada slide berikut. Kemudian, hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel sebelah kiri. Uji normalitas pada penelitian ini belum terpenuhi karena nilai signifikansinya di bawah 0,05 yaitu 0,00. Setelah dilakukan outlier berdasarkan rekomendasi Ghazali tahun 2011, maka data berdistribusi normal dengan nilai signifikansi 0,061 sehingga uji normalitas pada penelitian ini telah terpenuhi. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel di slide, dapat dilihat hasil perhitungan nilai tolerance dan VIF. Untuk variabel struktur modal, nilai toleransinya adalah 0,931 dan nilai VIF-nya 1,075. Variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai tolerance sebesar 0,862 dan nilai VIF 1,160. Selanjutnya, variabel kepemilikan institusional memiliki nilai tolerance sebesar 0,860 dan nilai VIF-nya 1,162. Kemudian, variabel ukuran perusahaan memiliki nilai tolerance sebesar 0,904 dan nilai VIF-nya sebesar 1,106. Masing-masing variabel independen memiliki nilai tolerance di atas 0,05 dan VIF kecil dari 5, yang berarti bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen, sehingga uji multikolinearitas pada penelitian ini sudah terpenuhi. Selanjutnya, uji heteroskedasitas. Berdasarkan tabel di slide, dapat dilihat bahwa hasil perhitungan masing-masing variabel menunjukkan level signifikansinya besar dari 0,05, yaitu 0,797 untuk struktur modal, 0,302 untuk kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional sebesar 0,099, dan untuk ukuran perusahaan sebesar 0,480. Jadi dapat disimpulkan, penelitian ini bebas dari gejala heteroskedasitas dan layak untuk diteliti. Karena seluruh nilai signifikansinya besar dari 0,05 sehingga uji heteroskedasitas dalam penelitian ini sudah terpenuhi. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Berdasarkan hasil pengujian uji autokorelasi pada tabel di slide, ditemukan bahwa nilai Darwin-Watson sebesar 1,115 berada pada kisaran 1,10 sampai 1,54, yang berarti bahwa variabel terbebas dari autokorelasi.
sehingga uji autokorelasi pada penelitian ini sudah terpenuhi. Selanjutnya, hasil dari analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel yang ada di slide. Yang pertama yaitu nilai konstanta yang diperoleh sebesar 0,130. Hal ini berarti bahwa jika variabel-variabel independen tidak ada, maka besarnya kinerja perusahaan yang terjadi adalah sebesar 0,130. Yang kedua yaitu koefisien regresi untuk variabel struktur modal. Nilainya yaitu sebesar 0,007. Hal ini menjelaskan bahwa setiap peningkatan satu satuan tingkat struktur modal akan mengakibatkan peningkatan kinerja perusahaan sebesar 0,007. Yang ketiga, koefisien regresi pada variabel kepemilikan manajerial. Nilai koefisien regresi pada variabel kepemilikan manajerial adalah sebesar minus 0,062. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan kepemilikan manajerial akan mengakibatkan penurunan kinerja perusahaan sebesar 0,062. Yang keempat adalah koefisien regresi untuk variabel kepemilikan institusional. Nilai koefisien regresi variabel kepemilikan institusional adalah sebesar minus 0,46. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan kepemilikan institusional akan mengakibatkan penurunan kinerja perusahaan sebesar 0,046. Kelima adalah koefisien regresi untuk ukuran perusahaan. Nilai koefisien regresi variabel ukuran perusahaan adalah sebesar minus 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan ukuran perusahaan mengakibatkan penurunan kinerja perusahaan sebesar 0,01. Selanjutnya, hasil uji hipotesis. Hasil uji hipotesis untuk uji T yang pertama adalah pengujian hipotesis pertama ditolak karena T hitung lebih kecil daripada T tabel. T hitung sebesar 0,987 dan T tabel sebesar 1,82575. Dan nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 yaitu sebesar 0,325 serta nilai koefisien beta sebesar 0,007. Yang kedua yaitu pengujian hipotesis kedua juga ditolak karena T hitung lebih kecil dari T tabel. T hitung sebesar minus 0,771 sedangkan T tabel sebesar 1,82575. Dan nilai signifikansi juga lebih besar daripada 0,05 yaitu sebesar 0,441 serta nilai koefisien beta sebesar minus 0,062. Yang ketiga yaitu pengujian hipotesis ketiga juga ditolak karena memiliki nilai T hitung yang lebih kecil dari T tabel. Nilai T hitung sebesar minus 1,209 sedangkan T tabel 1,82575 dan nilai signifikansi sebesar 0,228 lebih besar dari 0,05. Yang keempat yaitu pengujian hipotesis keempat juga ditolak karena T hitung lebih kecil dari T tabel. T hitung sebesar minus 1,09 sedangkan T tabel 1,82575 dan nilai signifikansi 0,276 lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, uji statistik F. Dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 1,277 dan nilai signifikan sebesar 0,279. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,279 lebih besar dari 0,05. Dan F hitung 1,277 lebih kecil daripada F tabel 2,65. Hal ini berarti bahwa struktur modal, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan secara simultan atau serentak tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya yaitu uji adjusted R-square. Dapat dilihat pada tabel di slide. Nilai adjusted R-square menunjukkan 0,018. Ini berarti bahwa kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 1,8%, sedangkan 98,2% ditentukan oleh faktor lain. Selanjutnya yaitu pembahasan.
Pembahasan yang pertama yaitu pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan uji hipotesis pertama, hasil penelitian menjelaskan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Kondisi ini berarti bahwa struktur modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan tidak akan berdampak pada kinerja perusahaan di perusahaan tersebut, dan jumlah pembiayaan yang berasal dari utang tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua yaitu pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan uji hipotesis kedua, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Yang mana artinya bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Hal ini disebabkan karena banyaknya perusahaan yang memiliki nilai kepemilikan manajerial di bawah angka rata-rata. Nilai kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang rendah membuat kinerja manajer dalam mengelola perusahaan kurang optimal, dan sebagai pemegang saham minoritas belum mampu untuk berpartisipasi aktif dalam membuat keputusan, sehingga kinerja manajerial tidak dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Yang ketiga, yaitu pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan uji hipotesis ketiga, hasil penelitian ini menyimpulkan jika kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Yang mana artinya kepemilikan institusional pada perusahaan dan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga 2018 tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini mengindikasi bahwa pemilik mayoritas institusi ikut dalam pengendalian sehingga cenderung bertindak untuk kepentingan mereka sendiri, meskipun dengan mengorbankan kepentingan pemilik minoritas. Yang ketiga yaitu pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan uji hipotesis ketiga, hasil penelitian ini menyimpulkan jika kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, yang mana artinya kepemilikan institusional pada perusahaan dan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga 2018 tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini mengindikasi bahwa pemilik mayoritas institusi ikut dalam pengendalian perusahaan sehingga cenderung bertindak untuk kepentingan mereka sendiri meskipun dengan mengorbankan kepentingan pemilik minoritas. Yang keempat adalah pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan uji hipotesis keempat, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, yang mana artinya ukuran perusahaan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018 tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan bukanlah jaminan bahwa perusahaan akan memiliki kinerja yang baik. Selanjutnya, bab 5, penutup. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, struktur modal tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018. Yang kedua, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018. Yang ketiga, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018. Dan yang keempat, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Saran untuk penelitian ini adalah pada penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti variabel di luar variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Karena pada penelitian ini 98,2% variabel yang mempengaruhi kinerja perusahaan dipengaruhi oleh faktor lain. Dan pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan alat ukur selain ROE dalam mengukur kinerja perusahaan. Sekian hasil penelitian saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.